bahwa pemanfaatan PNBP itu sejatinya memang harus dimanfaatkan oleh seluruh lapisan atau seluruh masyarakat Indonesia. Halo Sobat Juara, bertemu kembali di Podcast Juara, Jurnal Respinding dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Diana, host pada episode kali ini. Pada tahun 2016, Jurnal Respinding, JRV, Volume 5, nomor 2, terbit dengan menyajikan naskah-naskah bertema Evaluasi Hukum Pengelolaan Keuangan Negara. Isu pengelolaan keuangan negara merupakan isu penting yang terus bergulir sejak era reformasi. Ini adalah komitmen pemerintah dalam memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk mengenai tata kelola keuangan negara. Melalui JRV edisi ini tersaji beberapa gagasan pemikiran yang merupakan wujud dari evaluasi pengelolaan keuangan negara yang ada saat ini. Salah satu judul tulisan dalam edisi tersebut yang sangat menarik adalah tulisan berjudul Pembaruan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditulis oleh Dwi Agustin Kurniasi SHMH. Sobat Juara bisa mengakses tulisan tersebut di website respinding.bphn.go.id/ejournal. Saat ini pengaturan PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Pemungutan PNBP dilaksanakan dalam rangka sumber pendanaan bagi kegiatan pelayanan umum tertentu. PNBP adalah bentuk penerimaan negara selain pajak yang tentunya mempunyai mekanisme dan pengaturan yang berbeda, walau dengan satu prinsip tujuan, yaitu penerimaan tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan umum. Pemungutan PNBP tentu harus didasarkan prinsip hukum nasional antara lain keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dan tentunya tidak hanya menjadi beban di masyarakat, tetapi harus menjadi suatu upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dari tulisan tersebut disebutkan tampak beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu kemudian dilakukan pembenahan pengaturan agar bentuk pemungutan menjadi mendekati ideal dan tentunya benar-benar digunakan dengan kemanfaatan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di dalam tulisan tersebut disebutkan adanya konsep earmark dalam Undang-Undang 20/1997 dan kita akan bahas bagaimana pengaturan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Oleh karena itu, sudah hadir bersama kita di studio BPHN TV penulisnya, yaitu Ibu Dwi Agustin Kurniasi SHMH, yang biasanya kita sapa Mbak Utin, penulis dari jurnal tersebut. Sobat Juara, Mbak Utin ini adalah salah satu ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Beliau adalah fungsional analis hukum ahli madya di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN. Selamat datang Mbak Utin di program kami. Terima kasih Mbak Diana. Apa kabar Mbak Utin? Alhamdulillah baik Mbak Diana, sehat. Apa kesibukan Mbak Utin saat ini? Sekarang mungkin saya lebih banyak terlibat di kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Ada satu kelompok kerja yang memang kebetulan saya sebagai sekretarisnya, yaitu analisis dan evaluasi hukum tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi di tahun ini. Kemudian juga ya kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan sama pimpinan juga masih terus running sampai saat ini. Mungkin itu Mbak Diana. Baik Mbak Utin, kita langsung masuk ke diskusi kita. Sebagai dasar pemahaman kepada Sobat Juara, bisa dijelaskan perbedaan antara pajak dengan PNBP Mbak Utin? Kalau berbicara mengenai pajak dan PNBP, mungkin sebelum kita bicara ke perbedaannya, saya bicara dulu soal persamaannya gitu ya Mbak Diana ya. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks keuangan negara, kita mengenal nih ada sumber pendapatan negara. Selama ini mungkin kita sering dengar sumber pendapatan negara itu adalah pajak. Tapi di dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebenarnya ada juga selain pajak dikenal juga penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa kita sebut dengan PNBP, dan juga satu lagi ada namanya penerimaan hibah.
Nah, dari tiga hal tersebut sebenarnya secara konstruksi maupun juga secara regulasi semuanya itu diatur secara berbeda. Ketika kita bicara mengenai pajak misalnya, maka secara definisi pajak itu diartikan sebagai kontribusi kepada negara yang sifatnya memaksa dan tujuannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara kalau kita bicara mengenai PNBP sendiri itu diartikan sebagai sumber pendapatan negara yang berasal dari pungutan kepada negara yang kemudian digunakan untuk kegiatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Nah, selain itu juga pembeda di antara keduanya adalah dari sisi regulasinya. Ketika pajak diatur dengan undang-undang terkait dengan perpajakan. Mungkin saat ini kita sudah mengenal ada Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebagai undang-undang pokok dari pengaturan perpajakan. Sementara untuk PNBP sendiri itu diatur secara terpisah. Dia di dalam Undang-Undang 9 tahun 2018 tentang PNBP yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP. Nah, tulisan yang saya angkat pada saat itu di JRV volume 5 tahun 2016 itu acuan atau rujukan yang saya gunakan waktu itu adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 97 Mbak Diana. Nah, sebenarnya sudah banyak catatan gitu ya terhadap implementasi pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tersebut gitu. Nah, salah satu catatannya yang mungkin nanti bisa kita bahas gitu ya Mbak Diana di diskusi kita pada episode ini. Mbak Utin, apakah setiap kementerian atau lembaga memiliki PNBP? Layanan apa saja yang bisa dipungut PNBP dari masyarakat? Dan apa saja tujuan pemungutan PNBP tersebut? Pertanyaannya Mbak Diana sangat bagus ya ketika kita bicara mengenai apa sih yang menjadi tujuan dari pemungutan PNBP. Sebenarnya mungkin sudah bisa sedikit tergambar gitu ya di benak kita gitu apa yang menjadi tujuan dari pemungutan PNBP tersebut. Berangkat dari kemudian konsep bahwa PNBP itu merupakan salah satu dari sumber pendapatan negara. Bahwa kemudian pendapatan negara tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan tugas dan fungsi pemerintah, baik itu berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat ataupun juga mungkin terkait dengan perlindungan hukum, terus kemudian juga kepastian hukum, kemudian juga terkait dengan pengelolaan kekayaan negara gitu ya, termasuk juga pemanfaatan sumber daya alam. Yang sebenarnya kesemuanya ini tujuan besarnya itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga kemandirian bangsa, dan tentu juga untuk pembangunan nasional berkelanjutan dan juga berkeadilan. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 20 tahun 1997, ini salah satu pengaturannya itu adalah bisa menjawab pertanyaan Mbak Diana tentang siapa sih yang bisa memungut gitu ya Mbak Diana ya, kementerian lembaga mana saja yang bisa memungut PNBP tersebut. Di dalam Undang-Undang 20 tahun 1997 yang pada saat itu berlaku, itu setidaknya ada 7 kelompok PNBP. Jadi ada kelompok dari pemberian layanan pemerintah, kemudian kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian juga terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam gitu ya. Jadi ada 7 kelompok nih kurang lebih. Namun kemudian ketika berlaku Undang-Undang 9 2018, Undang-Undang perubahan dari PNBP tersebut, kemudian di dalam undang-undang tersebut lebih diperinci gitu ya Mbak Diana. Jadi ada kriteria dari PNBP, objek PNBP itu apa saja kriterianya. Setidaknya ada 4 gitu ya. Jadi pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi pemerintah gitu ya salah satunya. Lalu kemudian juga di dalam undang-undang tersebut yang baru tersebut juga menyebutkan ada 6. Kalau sebelumnya di Undang-Undang tahun 97 itu menyebutkan ada 7 kelompok gitu ya Mbak Diana, maka di Undang-Undang yang 2018 ini dia menyebutkan ada 6 objek PNBP. Kurang lebih sama gitu ya, cuman memang ada beberapa yang kemudian mungkin pada saat penyusunan dirasa sudah kurang tepat atau kurang sesuai. Jadi ketika misalnya kementerian lembaga yang akan memungut PNBP tersebut, maka harus mendasarkan atau berpedoman pada 4 kriteria yang disebutkan dalam Undang-Undang 2018 dan juga melihat kembali tadi 6 kelompok dari objek PNBP yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2018. Itu Mbak Diana. Mbak Utin, tantangan apa saja yang dihadapi terkait penerapan PNBP yang ideal sebagai kebutuhan keuangan negara? Pada saat saya menulis jurnal Resfinding pada saat itu, setidaknya saya berhasil mengidentifikasi 4 tantangan yang perlu dijawab gitu ya. 4 tantangan terkait dengan implementasi dari Undang-Undang tahun 97. Tantangan pertama adalah terkait dengan pada saat proses perencanaan. Seperti kita ketahui bersama, ketika kita berbicara mengenai penentuan jenis atau penetapan jenis dan besaran tarif dari PNBP, itu diskusinya nggak akan pernah sebentar Mbak Diana. Pasti akan panjang. Diskusi, perdebatan, dan sebagainya itu akan terus berlangsung lama. Karena pada masa itu memang belum ada namanya satu aturan atau satu yang bisa dipedomani menjadi standar bagaimana kita menetapkan satu jenis PNBP dan juga besaran tarifnya. Terus kemudian tantangan berikutnya atau permasalahan yang kedua yang kita temui adalah pada saat proses bisnis dari pengelolaan PNBP tersebut. Mekanisme pemungutan, mekanisme penyetoran kepada negara gitu ya, kepada kas negara maupun juga sanksi pada saat itu di Undang-Undang 97 memang masih sifatnya itu belum rinci gitu ya, belum rinci dan belum detail gitu Mbak Diana. Jadi ini seringkali menjadi hambatan, menjadi tantangan bagi instansi pemungut PNBP untuk melakukan mekanisme pemungutan dan sebagainya itu sesuai dengan Undang-Undang tahun 97. Lalu kemudian tantangan berikutnya ini yang juga tantangan yang mungkin sampai saat ini masih kita temuin gitu ya. Masih adanya kegiatan-kegiatan ilegal sebenarnya. Ilegal mungkin fokusnya itu pada sektor sumber daya alam. Illegal mining, illegal fishing gitu mungkin Mbak Diana sering dengar ya gitu ya. Itu sampai sekarang masih marak terjadi. Dan itu dengan adanya kegiatan-kegiatan ilegal tersebut sebenarnya itu merupakan menjadi potensial loss gitu bagi negara kita untuk mendapatkan PNBP dari sektor sumber daya alam. Lalu kemudian juga permasalahan atau tantangan terakhir tentunya ini tantangan yang juga jadi tantangan kami nih gitu ya Mbak Diana sebagai analis hukum, yaitu permasalahan terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mungkin sifatnya dia sering sekali berubah, kemudian pengaturannya diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, jadi potensi adanya tumpang tindih, disharmoni di antara peraturan tersebut menjadi sangat besar. Mungkin itu ya Mbak Diana ya yang menjadi tantangan dari pelaksanaan Undang-Undang 97. Mbak Utin, ada beberapa konsep atau pendekatan pemungutan PNBP. Konsep existing yang diterapkan saat ini adalah earmarking atau earmark. Boleh dijelaskan Mbak Utin? Oke. Jadi kalau kita berbicara pendekatan earmark atau earmarking yang tadi Mbak Diana sampaikan, itu mungkin menarik kalau kita dalam tata berbicara mengenai PNBP. Karena pendekatan earmarking atau earmark itu seringkali memang kita dengarnya di dunia perpajakan. Dia lebih dekat ke dunia perpajakan.
Tapi memang juga pada dasarnya kita juga temui nih ternyata gitu ya, ada ketentuan di dalam Undang-Undang tahun 97 itu yang mengakomodir pendekatan earmark itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya pendekatan atau apa namanya teori atau konsep dari earmarking gitu ya Mbak Diana ya. Sebenarnya konsep dari earmarking ini adalah di mana pendapatan atau sumber pendapatan negara tersebut itu didedikasikan untuk pengeluaran tertentu. Atau mungkin bisa saya katakan sebenarnya sumbernya sudah ditentukan, peruntukannya pun sudah ditentukan gitu. Jadi baik sumber dan peruntukannya sudah ditentukan. Jadi penggunaan atau pemanfaatan dari apa namanya penerimaan atau pendapatan negara tersebut udah secara spesifik atau secara khusus itu diatur. Sudah terlimitasi gitu mungkin ya bahasanya Mbak Diana. Jadi sebenarnya kalau menurut beberapa ekonom pendekatan earmark ini dipercayai, saya bilang dipercayai ya Mbak Diana, dipercayai itu bisa apa ya istilahnya bisa mengefisiensi terkait dengan penganggaran negara. Namun sebenarnya dari beberapa hasil kajian yang saya baca, pendekatan ini juga masih jadi perdebatan gitu ya, karena dari hasil kajian penelitian yang tadi saya sudah baca, pengukuran terkait dengan tujuan atau kehasil gunaan pendekatan earmark ini sampai saat ini belum bisa terukur gitu. Jadi ya itu tadi masih menjadi perdebatan di para ekonom apakah memang benar pendekatan earmark ini tepat ketika kita akan melakukan efisiensi terhadap anggaran. Nah, kalau bicara tadi konsep earmarking di dalam PNBP. Tadi saya sempat bilang ya Mbak Diana ya, ada di dalam ketentuan nih Undang-Undang tahun 97 gitu. Di bagian mana gitu mungkin pertanyaannya ya Mbak Diana ya. Sebenarnya di pasal 8 ayat 1 itu menjadi satu ketentuan yang memunculkan gitu ya bahwa ada pendekatan earmark pada pemungutan PNBP. Di mana sebenarnya secara tersirat ya Mbak Diana ya, secara tersirat itu di dalam normanya setidaknya kita bisa mendapatkan atau bisa melihat bahwa pemanfaatan PNBP ini hanya terbatas pada kegiatan tertentu yang terkait dengan jenis penerimaan PNBP tersebut dan juga hanya bisa dimanfaatkan oleh kementerian atau instansi pemungut PNBP. Nah, hal ini tentunya sedikit gimana ya Mbak Diana? Karena batasan limitasi tadi tersebut, jadi pemanfaatannya itu menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara luas dan juga apa namanya ini menjadi tantangan tentunya gitu. Karena tadi tidak terbatas kita membatasi diri hanya untuk efisiensi, tapi nyatanya memang ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga di dalam apa namanya penganggaran PNBP. Mungkin itu ya Mbak Dina. Baik Mbak Utin. Dengan konsep earmarking atau earmark tadi itu berarti ada sejumlah potensi moral hazard dalam pemungutan dan pemanfaatan PNBP. Ini bagaimana mohon penjelasannya Mbak Utin? Iya. Ini sebenarnya sama yang tadi seperti saya sampaikan ya Mbak Diana ya. Jadi ketika instansi atau kementerian lembaga yang memungut PNBP itu terlimitasi atau terbatasi ruang geraknya memanfaatkan PNBP tersebut hanya pada kegiatan yang terkait dengan jenis penerimaan dan hanya dimanfaatkan pada lingkup apa namanya kementerian lembaga tersebut. Nah, mungkin ini sedikit, ini konsep dari atau mungkin yang sering kali kita lihat di dalam pendekatan earmark atau konsep earmarking itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal apa namanya sistem penganggaran umum, hal ini itu kurang sesuai gitu ya. Saya bisa katakan kurang sesuai dengan teori atau sistem penganggaran umum.
di mana untuk general public fund itu sebenarnya ada prinsip yang mendasar gitu ya Mbak Diana, yang harus mungkin kita juga lihat gitu, bahwa semua biaya yang sudah kita pungut dari masyarakat itu harus kembali lagi kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dimanfaatkan hanya untuk sebagian masyarakat gitu. Jadi ada apa ya istilahnya, alarm moral gitu ya Mbak Diana di apa namanya konsep earmarking ini sendiri gitu. Mbak Utin, lalu dari penjelasan Mbak Utin tadi, terus kita bisa melihat nih bagaimana konsep atau pendekatan pemungutan PNBP yang ideal. Bicara ideal nggak mudah ya Mbak Diana gitu. Setiap regulasi, setiap pengaturan, setiap pilihan kebijakan, pilihan pendapat ataupun juga pilihan regulasi itu tentu apa namanya selalu punya ruang-ruang yang masih kosong gitu ya Mbak Diana. Tapi kembali lagi kalau saya bicara pada saat itu nih ya, pada konsep tahun 2016 ketika saya menulis gitu, di mana Undang-Undang 97 masih berlaku, itu sebenarnya ada beberapa prinsip umum yang harus kita menjadi pedoman kita ketika kita akan membuat atau mengatur mengenai pemungutan PNBP. Prinsip seperti keadilan, kemudian prinsip apa namanya kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu benar-benar harus dipegang gitu. Karena kembali lagi bahwa pemanfaatan PNBP itu sejatinya memang harus dimanfaatkan oleh seluruh lapisan atau seluruh masyarakat Indonesia. Lalu Mbak Utin, dengan adanya pengaturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, apakah telah memenuhi kebutuhan pengaturan tersebut dibanding dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak itu? Seharusnya ini nih Mbak Diana, saya menunggu Jurnal Refinding mengeluarkan topik atau tema keuangan negara lagi gitu. Karena untuk menjawab apa pertanyaan Mbak Diana memang perlu satu kajian yang kemudian bisa dituangkan di dalam satu naskah atau satu tulisan jurnal gitu ya. Namun sebenarnya kalau menurut saya dengan lahirnya atau terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 itu merupakan langkah yang sangat tepat dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Kenapa? Karena sebenarnya di era atau di masa tahun 2003 sampai dengan 2004 itu pemerintah mengeluarkan setidaknya ada 2 atau 3 paket kebijakan gitu ya yang terkait dengan keuangan negara. Undang-Undang Keuangan Negara baru lahir di tahun 2003. Kemudian juga Undang-Undang Perbendaharaan Negara juga lahir pada tahun yang sama. Jadi oleh karena itu ketika undang-undang yang baru ini lahir, maka beberapa pengaturan di dalam Undang-Undang PNBP tahun 97 itu sudah menjadi tidak relevan dan tidak selaras lagi gitu. Jadi memang sudah harus dituntut adanya perubahan terhadap Undang-Undang PNBP yang berlaku pada saat itu. Gitu Mbak Diana. Mbak Utin, berarti dari segi regulasi, apakah masih diperlukan penguatan agar ke depan pengelolaan PNBP ini baik di unit kerja pemungutnya maupun di masyarakat bisa memberikan manfaat yang luas buat keduanya? Iya. Jadi kalau kita kenal di prinsip kalau anak-anak hukum tuh sering dengar gitu ya Mbak Diana, hukum itu atau peraturan perundang-undangan tuh jalannya kan lebih lambat gitu daripada perubahan masyarakat itu sendiri. Jadi memang idealnya gitu ya, idealnya memang perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Kenapa? Tujuannya ya supaya kita tidak hanya untuk menilai kehasil gunaan, ketepat gunaan dari peraturan perundang-undangan tersebut, tapi juga hasil dari evaluasi yang kita lakukan tentunya bisa menjadi masukan yang sangat penting di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Kembali lagi dalam konteks PNBP dengan perbaikan pengelolaan PNBP tersebut, maka terwujud
masyarakat yang sejahtera, kemudian kemandirian bangsa, dan apa yang tertuang menjadi tujuan di dalam Undang-Undang tahun 2018 itu bisa tercapai. Gitu Mbak Diana. Baik Sobat Juara, itu tadi perbincangan kita yang sangat menarik dengan Mbak Utin mengenai PNBP. Sobat Juara juga dapat melihat artikel lainnya dengan mengunjungi website resfinding.bphn.go.id/eJournal. Dan kami juga mengundang Sobat Juara yang mempunyai ide atau gagasan atau tulisan yang tajam untuk dikirimkan kepada tim Jurnal Resfinding melalui website tersebut. Kami informasikan juga Jurnal Resfinding terbit sebanyak 3 edisi setiap tahunnya. Simak terus sosial media kita untuk informasi lebih lanjut. Di akhir podcast episode kali ini, saya Diana mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Utin dan tentunya juga kepada seluruh Sobat Juara. Terus ikuti podcast Juara dan sampai jumpa di podcast Juara episode selanjutnya.